Saya hormati Pak Kanit, Ketua, Pak Selamat, Widya Prada, LPMP, Malik Awas, Bapak Ibu, kepala sekolah dan pendamping yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf saya mengganggu proses ini, tapi ini bagian dari tugas kami. Saya merasa ketinggalan ini dengan Pak Selamat sudah terlebih dahulu mendampingi Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf karena baru hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu calon peserta penilaian sekolah penggerak angkatan kedua. Karena kemarin kami ada kegiatan dari pagi sampai dengan siang hari, saya sudah mau keluar kantor, ketemu dengan ibu pengawas di Kecamatan Sukamulia, katanya sudah selesai, akhirnya saya balik. Dan tadi selesai upacara Hari Kesaktian Pancasila, kami sempatkan untuk ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu, saya mohon kepada kita semua untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan kita menjadi sekolah penggerak di angkatan kedua ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena pengalaman di angkatan pertama, Bapak dan Ibu kepala sekolah yang sudah lulus membawa sekolahnya menjadi sekolah penggerak luar biasa, luar biasa. Apa yang luar biasa? Pertama adalah tambahan pengetahuan yang tidak pernah beliau dapatkan sepanjang beliau meniti karir sebagai kepala sekolah. Karena pengalaman ini adalah bagian dari keikutsertaan kita bertransformasi di pendidikan kita. Makin pendidikan kita ini sedang bertransformasi besar-besaran. Mulai dari Bapak Ibu guru terbukti dengan sekolah guru penggerak, kemudian sekolah penggerak, kemudian organisasi penggerak, dan banyak lagi penggerak-penggerak yang lain. Jumlahnya itu ada 11 kegiatan dari Merdeka Belajar. Selain peningkatan kapasitas Bapak Ibu, tentu peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan Bapak Ibu pasti akan menjadi perhatian pemerintah, dan itu langsung terjawab. Makin sekolah-sekolah yang sudah masuk di kategori sekolah penggerak angkatan pertama sudah mendapatkan tambahan bos kinerja. Ada 24 sekolah dasar, 13 SMP yang sudah mengakses bahkan untuk aktivitas yang mendukung dalam rangka sekolah penggerak. Tapi itu adalah bagian dari efek yang diakibatkan oleh lulusnya sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Yang paling penting bagi kita adalah kapasitas Bapak dan Ibu akan jauh sekali meningkat karena kita diberikan banyak hal oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Guru dan Ketenagaan. Kalau ada cerita-cerita selama ini bahwa menjadi sekolah penggerak itu repot, susah, waktu kita banyak dituntut, iya memang. Karena itulah tebusannya. Kalau kita mau meningkatkan kapasitas, ya pasti kita akan dituntut kerja keras. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak sendiri. Nanti bersama kawan-kawan yang lain akan bertukar informasi, saling mendukung, saling tarik ke arah yang baik. Itu akan terjadi. Bapak Ibu nanti bisa rasakan bagaimana ekosistem sekolah penggerak ini berproses. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan kemarin di angkatan pertama sampai menghasilkan kurikulum operasional sekolah penggerak. Kalau dulu cerita kita di kurikulum 2013 atau kurikulum sebelumnya, kita mendapatkan barang ini sudah dalam bentuk barang jadi, Bapak Ibu. Nih, ayo laksanakan.
Tetapi untuk kurikulum operasional sekolah penggerak itu Bapak Ibu yang membuat, yang menciptakan, yang menginisiasi. Tentu dengan pedoman-pedoman yang sudah diberikan oleh pusat. Jadi Bapak Ibu berproses. Sehingga apa hasilnya? Kurikulum operasional sekolah penggerak ini akan sesuai kontennya dengan situasi dan kondisi sekolah Bapak Ibu. Oke? Kalau dulu kemarin kurikulum 2013 itu mau kita ada di Papua, mau kita ada di Sumatera, mau kita ada di Jawa, kontennya sama. Padahal kebutuhan kita itu berbeda. Nah, makin tidak, semua akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bisa jadi seluruh Kabupaten Lombok Timur ini ada sesuatu yang berbeda antara sekolah dengan sekolah yang lain. Dan itu nyata. Karena sekarang ini teman-teman di angkatan yang sebelumnya ada namanya proyek sekolah penggerak. Itu anak-anak disiapkan untuk membuat sesuatu inovasi sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Oke? Kalau kita di pesisir, kita bisa memanfaatkan potensi laut. Kalau kita ada di pegunungan, kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di sana, dan seterusnya. Dan itu sangat memperkaya inovasi kita. Antara pesisir, di daratan tengah, kemudian di pegunungan akan berbeda. Dan itu Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta nanti ada namanya komite pembelajaran, itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuat, menginspirasi hal-hal baru yang ada di dalam kurikulum operasional sekolah penggerak. Selain nanti Bapak Ibu ini sebagai pendahulu, kepala sekolah dulu di asesmen, kemudian lulus sekolah penggerak, maka kita akan bentuk namanya komite pembelajaran. Nah, komite pembelajaran itu kalau di sekolah dasar ada guru pendidikan agama Islam, guru olahraga, guru kelas 1, guru kelas 4, teman-teman pengawas. Itu akan masuk dalam satu tim yang akan mendampingi sekolah penggerak ini dari proses awal sampai nanti outputnya adalah kurikulum operasional sekolah penggerak. Nah, kita sedang berproses ini. Waktu tinggal 2 hari sampai hari Minggu pukul 00.00. Mudah-mudahan kita semua yang belum mengambil kesempatan ini dapat mengambil. Dan kita di angkatan pertama kemarin banyak apresiasi yang kita dapat Bapak Ibu. Sangat aktif Bapak Ibu guru, kepala sekolah, sekolah penggerak. Bahkan kita sudah memfollow up hal yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Dari 24 sekolah dasar yang lulus sekolah penggerak, kita sudah punya komunitas sekolah penggerak. Sudah tiang SKK, dan itu satu-satunya di Indonesia. Karena sekolah penggerak yang lain begitu selesai, mereka bergerak sendiri-sendiri. Kita tidak. Kita akan mengikat dalam satu ikatan sekolah penggerak. Yang SD ada, yang SMP ada, dan terakhir kemarin guru penggerak yang sudah selesai 9 bulan digembleng di pendidikan dan latihan itu juga punya komunitasnya, komunitas guru penggerak. Di awal dulu ketika program Merdeka Belajar untuk guru penggerak dan sekolah penggerak, jadi teman-teman banyak bingung menanyakan karena guru penggerak ini lebih dulu. Kemudian program sekolah penggerak, waktu kita Zoom ditanya apakah ada hubungannya guru penggerak dengan sekolah penggerak. Teman-teman di pusat bilang kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi ternyata tidak. Keberadaan guru penggerak dan sekolah penggerak itu dua entitas yang akan membawa kita mewujudkan pelajar Pancasila. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekarang di antara kita, kalau di sekolahnya itu sudah ada guru penggerak, kemudian Bapak Ibu sekarang mendaftar menjadi sekolah penggerak, maka sinergi itu akan maksimal. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang belum ada guru penggerak di sekolahnya. Komunitas kemarin yang kita buat, guru-guru penggerak kita yang 80 orang yang sudah lulus dan merupakan jumlah terbanyak di Indonesia, itu akan membantu tidak hanya pada sekolah-sekolah yang mereka tempat mengajar, tetapi mereka juga akan membantu teman-teman yang lain yang sekolahnya belum ada guru penggerak. Sehingga kenapa kita membuat komunitas ini supaya kita saling membantu. Ya, jangan khawatir, Bapak Ibu ini baru permulaan. Mungkin ada kesulitan, tetapi itu harus Bapak Ibu hadapi. Selesaikan.
Jangan menghindari tantangan, tapi jawablah tantangan itu dengan semangat, dengan kreativitas. Saya yakin Bapak Ibu mampu. Oke? Manfaatkan waktu yang tinggal 2 hari ini untuk kita bisa masuk. Saat ini Lombok Timur sudah posisi tertinggi. Oke? Kami diberikan rilis oleh teman-teman di LPMP. Jadi pertahankan itu nanti sampai di akhir, mudah-mudahan kita menjadi jumlah yang terbaik. Kalau jumlah kita terbanyak, otomatis kapasitas guru-guru kita juga banyak yang bagus. Selain kapasitas guru yang bagus, maka kita alokasi anggaran untuk sekolah juga akan bertambah. Karena janji pemerintah, ketika sekolah ini masuk, lulus menjadi sekolah penggerak, akan ada tambahan kurs kinerja. Dan pemerintah daerah pun akan mensupport, karena kami sudah diikat perjanjian dengan Pak Menteri, Pak Bupati dan Pak Menteri menandatangani. Harus ada dukungan bagi sekolah yang masuk dalam sekolah penggerak. Saya selaku kepala dinas juga sudah tanda tangan dengan Pak Dirjen untuk membantu sekolah penggerak ini dan aspek pembiayaan, apakah itu sarana prasarana, apakah teknologi informasi komputernya. Karena misi sekolah penggerak ini salah satunya adalah digitalisasi sekolah. Dan jangan berpikiran Bapak Ibu, yang namanya sekolah penggerak itu semuanya harus bagus dulu. Tidak ada kriteria bahwa sekolah kita bagus baru jadi sekolah penggerak, enggak. Dalam kondisi apapun, karena ini yang dites Bapak Ibu kepala sekolah. Bukan bagus tidaknya sekolah, bukan cukup tidaknya sarana prasarana sekolah. Itu nanti ketika Bapak Ibu selesai lulus akan di asesmen apa kurangnya, baru itu akan disuplai secara bertahap. Silakan berusaha semaksimal mungkin. Waktu kita tinggal 2 hari. Mudah-mudahan proses ini berjalan lancar dan semua kita bisa ikut serta nanti dalam proses berikutnya. Mudah-mudahan semua kita masuk dalam kategori sekolah penggerak. Perwa tahun ini belum ada nih, di tahap pertama. Suruwaru ada 2. Nah, kita SMP 3 ya. Apa sorry? SMP 4 Terwas sama Pandem. SD-nya belum ada nih. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan seperti itu. Saya kira itu ada yang Bapak Ibu sampaikan kepada dia? Silakan. Ayo. Nggak boleh malu-malu. Oke. Ada? Silakan Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini kita yang belum jelas adalah kurikulum lokal Pak Kadis. Iya, siap, betul. Sedangkan kita nanya di kecamatan sama kalau Lombok Tengah mungkin ada babunya sudah punya pemerintah daerahnya menyusun kurikulum sendiri. Jadi sehingga kita tanyakan terus muatan lokal kita pakai apa? Asas-asas, sedangkan materi dan dalam itu tidak ada. Nah ini bagaimana kita menyikapi Pak Kadis untuk kedepannya? Terima kasih Pak Guru. Saya jawab gitu. Hari Guru tanggal berapa? Hari itu akan saya launching buku budaya Sasak sebagai buku muatan lokal di Lombok Timur. Penyusunnya sudah selesai. Itu tebalnya sekitar 400 halaman. Kami sudah susun itu Pak Guru. Nanti di Hari Pendidikan Nasional kami akan pilah dia untuk jenjang SD mana, untuk SMP mana. Dan kami akan perbutkan bahwa itu adalah konten muatan lokal di Lombok Timur. Memang selama ini belum ada sehingga teman-teman bingung antara satu sekolah dengan sekolah lain bisa beda. Alhamdulillah melalui bidang kebudayaan kami sudah selesaikan itu Pak Guru kemarin. Sudah draft akhirnya, mungkin di awal Oktober kami akan uji publik, mengundang budayawan lokal mengupas tuntas buku itu. Kemudian nanti pada Hari Guru kami akan launching buku itu. Dan nanti pada tanggal 2 Mei mudah-mudahan konten untuk SD, SMP sudah bisa kita hasilkan. Produknya ada di bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah teman-teman sudah saling membantu ini antara satu bidang
satu dengan yang lainnya di bidang kebudayaan, mensupport bidang persekolahan untuk kurikulum muatan lokal. Begitu Pak Guru? Betul ya? Oke, anunya Pak tadi. Oke, siap. Nanti. Tentang anunya hari ulang tahun Lombok Timur itu loh, yang kita belum masih ada keraguan sejak merdeka, sejak zaman itu yang kadang-kadang kita masih sama itu. Kan usia kita 126. Ya, jadi zaman Belanda. Zaman Belanda, nih. Tapi kemarin ada polemik lagi, apakah 126, apakah 100 berapa gitu, karena dari lembaran-lembaran sejarah yang kemarin, tapi itu sudah di. Jadi hitungannya sampai sekarang kita yang pas ke berapa gitu. 126 kemarin tanggal 31 Agustus 2021 itu ke 126. Sedikit kurangnya aja 2021 sekitar 1800 sekian, 58 atau berapa kalau tidak salah. Itu yang sementara ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini muatan kita kan anggap. Oke, nanti kita akan menyesuaikan itu, dan itu ada kontennya di buku kita yang untuk muatan lokal itu. Ada lagi Bapak Ibu Guru, silakan. Dari mana? Pak Guru tadi dari mana? Korporasi desain tiga sosok. Ya, gimana Pak Guru? Agak melenceng dari pembahasan. Ya, apa? Ini terkait berkaitan dengan nasib kita. Karena kan ada kesempatan dulu untuk P3K. Ya. Nah, sementara untuk kita yang tenaga administrasi Belum. Ya, belum ada. Ya. Apakah gimana penjelasannya? Karena teman-teman yang bingung. Betul. Ya, formasi untuk 2021 ini memang hanya untuk guru. Pak Bupati, Pak Kabad BKPSDM pada saat kemarin formasi kita ini kan terlalu sedikit nih dibandingkan dengan Lombok Tengah sama Kota Mataram yang sangat banyak. Nah, ketika kita hanya dapat 264 sementara Lombok Tengah itu 1000 lebih, Kota Mataram 1000 lebih, Pak Bupati, Pak Kabad berangkat ke Kementerian Pak Arbil dan mengusulkan bagaimana dengan tenaga pendidik dan pendidikan, operator dan seterusnya. Itu menjadi salah satu perjuangan kita. Ya, kita berdoa Pak Bupati, karena ini kebijakan nasional mengenai formasi ini. Kalau di lokal kita tidak punya kewenangan untuk menetapkan, hanya mengusulkan, karena memang wajar bagi kita tenaga operator ini juga penting keberadaannya di satuan pendidikan, sehingga kenapa tidak diberikan kesempatan menjadi tenaga P3K. Kita sudah sampaikan mudah-mudahan formasi tahun depan akan ada penambahan plus jenisnya termasuk tenaga operatornya. Seperti itu, betul? Ya, silakan dulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kades. Ya. Nah, di sini kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi sama Bapak Guru dari SDN 22. Tadi dijelaskan bahwa sekolah yang berkesempatan ikut atau lulus sebagai sekolah penggerak, kepala sekolahnya tidak akan dimutasi atau dari pergeseran selama 4 tahun. Ya, selama 4 tahun. Nah, jadi menjadi pertanyaan, apakah sejak kita dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak akan dari mana dihitung itu? Iya. Nah, terima kasih Pak. Iya, karena di dalam ketentuannya itu kepala sekolah yang sekolahnya menjadi sekolah penggerak tidak boleh dimutasi selama program ini dijalankan selama 4 tahun. Artinya legitimasi Pak Kepala Sekolah menjadi sekolah penggerak setelah lulus dihitung sejak itu. Kalau itu dilanggar oleh pemerintah daerah, maka ada sanksi. Kita tidak mendapatkan kesempatan mendaftar sekolah penggerak selama 1 tahun. Kemarin sudah ada rilisnya. Beberapa kabupaten kota di Indonesia kena sanksi. Lombok Timur tidak. Makanya kenapa tahap kedua ini kita dapat kesempatan untuk bisa ikut lagi. Dan kita komit, Pak Kepala Sekolah, Pak Bupati komit bahwa apa yang sudah diperjanjikan dan ditandatangani
tidak akan kita langgar. Maka inilah salah satu jaminan pemerintah daerah. Bagaimana mungkin sekolah akan menjadi sekolah penggerak kalau baru 1 tahun ganti, 1 tahun ganti. Itu ya jadi pertimbangan teman-teman kemarin kan, hingga lambat ya. Iya. Bahkan kami pertanyakan bagaimana dengan yang belum punya kepala sekolah definitif, karena kekurangan kita syarat yang harus sudah cakep jadi kepala sekolah. PLT pun boleh untuk bisa ikut serta di dalam program sekolah penggerak. Sampai segitunya pemerintah pusat itu menjamin kita. Ya. Nah, nanti dalam proses perjalanan sekolah penggerak seandainya ada seorang itulah. Nah, teman-teman pengawas juga begitu. Beliau sudah mungkin 3-4 tahun ke depan sudah harus purna tugas. Maka siapa generasi berikutnya yang akan menggantikan beliau ini juga harus kita siapkan. Generasi pengawas, generasi kepala sekolah itu tidak boleh terputus berkelanjutan. Saya kira itu masih ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik. Saya kira itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian terus semangat untuk meraih kesempatan ini. Lakukan yang terbaik. Kalau ada kesulitan, ada senior-senior kita, teman-teman pengawas, teman-teman pendamping, ataupun di antara kita. Mari kita saling dukung untuk bisa mencapai yang terbaik di kesempatan sekolah penggerak tahap kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian. Itulah. Nah, teman-teman pengawas juga begitu. Beliau sudah mungkin 3-4 tahun ke depan sudah harus purna tugas. Maka siapa generasi berikutnya yang akan menggantikan beliau ini juga harus kita siapkan. Generasi pengawas, generasi kepala sekolah itu tidak boleh terputus berkelanjutan. Saya kira itu masih ada Bapak Ibu? Tidak ada? Baik. Saya kira itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian terus semangat untuk meraih kesempatan ini. Lakukan yang terbaik. Kalau ada kesulitan, ada senior-senior kita, teman-teman pengawas, teman-teman pendamping, ataupun di antara kita. Mari kita saling dukung untuk bisa mencapai yang terbaik di kesempatan sekolah penggerak tahap kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian. Ayo kita maju. Ayo kita